Selamat sore. Ini Sore, Bapak Desa Yakutu. Liakutu, periode 2022-2028. Ini saya sedikit mau mewawancarai soal kegiatan upacara adat Loka Mase Tananderi di desa kemarin. Ini saya butuh tanggapan dan pikiran seperti apa ke depannya supaya desa kita ini dan orang-orang masyarakat Desa Lekutu untuk wilayah Mego di Tanah Ulayat Tanandiri beserta juga supaya anak-anak muda generasi baru tidak lupa akan adat dan budaya kita. Bagaimana tanggapan Bapak dengan kegiatan upacara adat itu? Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Ardi Bobi, Kepala Desa. Tanggal 27 kemarin, Agustus dilantik. Dan 1 bulan lebih kemudian, bertepatan dengan tanggal 10 bulan 10 tahun 2022, Lembaga Adat khusus Tananderi, yaitu Mosalakinya, melakukan upacara Loka Mase di Mase Tananderi. Saya memang waktu itu diundang secara pribadi mewakili Paiwaluan Nekalo sebagai aparat desa, sebagai kepala desa. Tanggapan saya tentang acara Lokamase ini sangat baik. Dari kemarin pun juga saya memberikan apresiasi kepada Mosalaki Tananderi karena baru sekarang dilakukan upacara Lokamase yang tidak pernah dilakukan kurang lebih sekitar 30-an tahun. Luar biasa ya. Sekitar 30-an tahun lebih. Baru dibuat upacara kemarin tanggal 10. Kaitan dengan lamanya waktu itu, rentan waktu yang begitu lama itu, persoalan mungkin terkendala di pengangkatan Mosalaki dalam hal ini yang sebagai pemilik tanah adat Nderi. Jadi ketika diangkatnya Mosalaki yang baru sebagai laki PUU, saya sangat mendukung. Saya sangat senang karena itu dari sisi adat budaya, berarti kita mengangkat kembali budaya lokal kita sebagai kearifan lokal. Kaitan dengan Lokamase yang dilakukan di Tananderi, Mase Tananderi, memang termasuk masih banyak kekurangan sehingga butuh pembenahan. Artinya kemarin saya sudah janjikan ke mereka bahwa di tahun 2023 di bawah kepemimpinan saya akan melakukan koordinasi dengan lembaga adat, bukan hanya di Tananderi tetapi 4 tanah adat yang ada di Desa Liakutu itu, yaitu termasuk Mase Mego, Tanah Mego, Tanah Jeleke, dan Tanah Sunda. Tanah Sunda karena wilayah Desa Liakutu ini terdiri dari 4 tanah adat. Jadi di sini saya harus katakan sebenarnya Liakutu ini adalah induk dari Mego secara keseluruhan. Sampai mengatakan Liakutu sebagai induk dari Mego itu mungkin alasan dasarnya apa? Alasan dasarnya kan karena begini. Di Liakutu ini ada nama tanah adat, yaitu namanya Mego, dan ada masenya. Itu yang menjadi cikal bakal nama dari Kecamatan Mego. Nah, Mego ini sendiri sebenarnya wilayahnya luas. Ada 3 bagian wilayah Mego, yaitu yang pertama Mego Bawo, yaitu terdiri dari bagian dari Feondari, Kowi, Parabubu, Napugera, desanya ya, Liakutu. Sementara Megowena itu terdiri dari Sunda, Tanah Sunda, yaitu wilayah Gera, Tanah Bera, Tanah Raja, yang sekarang sudah Desa Ratekalo, sudah definitif, Tanah Dobo, Dobo Norpuu, itu
masuk bagian tanah adat Mego Benang. Sementara satu lagi yaitu Megodetu itu wilayahnya meliputi Kecamatan Magepanda. Jadi batas tanah adat Megodetu itu sampai di Wailiti. Sehingga kenapa saya bilang Liakutu ini induk dari Mego, karena Mase Mego itu ada di desa Liakutu. Hanya Baik. orang selama ini tidak pernah tahu bahwa tanah adat Mego itu ada di Liakutu. Jadi orang tidak begitu kenal dengan Liakutu. Sehingga saya sebagai kepala desa baru, saya akan bekerja sama dengan banyak pihak, terutama orang-orang muda, tua adat, untuk nantinya kita bekerja sama untuk mengekspos bagaimana Liakutu biar dikenal secara luas. Iya. Bukan hanya di Kecamatan Mego, tetapi di Kabupaten Sika, NTT, bahkan di Indonesia. Artinya bahwa dengan pusat wilayah adat Mego, Iya. yang dimana Mase Megonya sebagai pusat tanah ulayat Mase Megonya ada di desa Liakutu, apa yang menjadi pikiran ke depan untuk menghidupkan kembali upacara-upacara seperti ini agar kaum muda dan seterusnya tidak lupa akan hal-hal budaya seperti ini? Baik, ya. Itu sejalan dengan pikiran saya di program kerja saya bahwa akan mengaktifkan kembali struktur lembaga adat yang selama ini sudah vakum. Sehingga untuk Mase Mego, tanah ulayat Mego, tanah ulayat Ajeleke, Tananderi, dan Tanah Sunda, itu saya secara terbuka memberikan kebebasan kepada mereka dalam kaitan dengan struktur adat. Biarkan mereka sendiri yang secara internal untuk rembuk bersama, supaya struktur dari lembaga adat dari tanah-tanah ulayat itu bisa terbentuk secara rapi, sehingga kemudian nanti dalam beberapa intervensi pembangunan saya akan berpikir untuk di desa kita anggarkan untuk kepentingan lembaga-lembaga adat ini, struktur adatnya ini akan diberikan insentif supaya desa dalam hal ini sebagai pemerintah mau supaya lembaga-lembaga adat yang di 3 atau 4 tanah ulayat di desa Liakutu ini, mereka secara internal kelembagaan mereka itu mulai terbentuk secara rapi, sehingga di kemudian hari akan diwariskan kepada turunan-turunan mereka. Nah, tujuan dari itu supaya meskipun kepala desanya nanti diganti, tetapi lembaga adat ini tetap hidup. Tujuannya begitu. Jadi ada hal-hal penting yang contoh seperti bahasa-bahasa adat saat upacara Lokamase ini kan banyak mulai lupa. Bukan hanya Fayualwanakalo, tetapi lebih kepada Atalaki Tanah itu pun banyak lupa Jiwo Jawo itu. Sehingga saya mau supaya mereka rembuk di internal mereka, sehingga nanti kaitan dengan Jiwo Jawo, kaitan dengan ritual apa saja, itu harus dibuat dalam satu bentuk buku, sehingga generasi-generasi mereka yang berikutnya itu tidak kesulitan dalam hal mewariskan contoh macam upacara ritual apapun ya Jiwo Jawo. Karena menurut saya nilai sakralnya di upacara Lokamase itu dari rangkaian acara demi acara sampai dengan yang ditunggu-tunggu oleh Fayualwanakalo itu adalah Jiwo Jawonya itu. Jadi bahasa-bahasa adat yang nanti diucapkan pada saat upacara Lokamase itu. Dalam upacara ritual Lokamase ini mungkin bisa menggambarkan secara singkat tentang makna kenapa harus dilakukan itu Lokamase. Mungkin supaya masyarakat luas bisa memahami dan mengetahui hal-hal ini dan bisa secara moral mendukung
uh, niat baik ini? Baik, saya jelaskan kembali tentang loka mase. Loka itu sebenarnya dari bahasa Nio yang artinya memberikan sesajian kepada leluhur. Mase itu semacam satu tempat berupa batu yang sudah ditetapkan secara bersama oleh tetua adat dulu. Sehingga dia akan diwariskan terus sampai dengan generasi sekarang. Lalu lokamase itu sendiri sebenarnya artinya bentuk sujud syukur, memberi makan, yaitu kita Faibaluana kalau warga masyarakat yang termasuk penghuni di dalam tanah adat itu, bentuk sujud syukur kita itu dengan memberi makan leluhur kita, tanah-tanah adat kita yang sudah memberi hidup kepada kita yang tinggal di dalam. Jadi bentuk ritualnya itu yang pertama itu prosesinya itu ada bagian-bagian staf-staf adat itu mereka sudah sangat mengerti tentang tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dalam hal ini ketika saat finalnya adalah kitana atau pemangku adat itu dia buat jiwo-jawo atau dalam hal ini memberikan sapaan dalam bahasa adat itu. Jadi kesan magicnya ada di situ, sehingga apa yang diucapkan oleh adalah kitana ketua adatnya itu akan memberi pengaruh yang luar biasa. Jadi pengalaman kemarin diceritakan oleh salah satu tokoh adat bahwa selesai dari lokamase, contoh macam malam hari beberapa hari itu situasinya itu kan agak tenang, terus senyap dan kelihatannya Nyaman, aman. kayak apa ya, situasinya damai. Dan kemudian dari pengalaman mereka sampaikan bahwa tikut saja suaranya tidak pernah terdengar. Padahal sebelum buat upacara itu tikus Di itu rumah-rumah berkeliaran ya, di rumah-rumah. ya. Nah kemarin habis upacara, istilahnya masa puasanya sebenarnya 4 hari. Masa itu yang mereka alami itu suasananya itu memang berbeda. Jadi poin penting dari acara lokamase ini kan sebenarnya bagian bentuk sujud syukur kita dari apa yang sudah kita nikmati di tanah adat yang kita kerja, yaitu sebagai petani. Lalu kemarin ini kan hama babi hutan ini kan mewabah di wilayah Tananderi ini. Makanya kan berangkat dari pengalaman itu mereka berinisiatif untuk membuat upacara itu. Nah, imbas atau efek pengaruh dari acara lokamase itu ya beberapa hari itu suasana alam pun juga ya kita lihat kayak mendung terus, berawan, panas pun juga tidak begitu. Bahkan sampai babi hutan, tikus dan hama-hama lain pun juga sepertinya mulai berpindah, karena menurut anggapan orang sini bahwa hama babi hutan apa segala macam itu merupakan bagian dari tanah batu, Sanksi dari bagian leluhur. dari tanah batu yang mungkin ketika kita lupa dengan tanah batu, kita lupa dengan kita punya leluhur, maka barang-barang itu akan menyerang tanaman kita, sehingga pada akhirnya berpengaruh kepada kita punya Kehidupan. makanan jadi berkekurangan. Kita tanam ubi pun juga makan habis dan banyak hal, sehingga saya sebagai kepala desa memberikan apresiasi yang begitu luar biasa buat kepala sukunya karena sudah membuat upacara. Artinya dengan begitu menjadi salah satu bagian untuk membawa perubahan kepada warga masyarakat Desa Liakutu, terutama di tanah adat Nderi, Mas Ede. Oke, baik. Terima kasih atas wawancara kita hari ini.
Saya pikir ide-ide dan gagasan tadi bisa diwujudkan beberapa tahun ke depan dan seterusnya kegiatan ini akan terus rutin dilakukan, ya, rutin dilakukan. Terima kasih Bapak Kepala Desa, semoga sukses ke depannya. Amin, amin.